sampai sekarang masih 2,2 triliun. Dan itu artinya masih ada space yang sudah dialokasikan itu untuk akan dilakukan distribusi melalui rekomendasi lagi. Nah, ini saya pikir Ibu dan Bapak tidak usah terlalu khawatir karena memang alokasinya memang sudah atau masih ada, ya masih disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi jangan pernah berpikiran itu nanti dieman-eman, jadi nggak diberikan ke nakes. Itu jangan sampai punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu. Mohon dengan sangat ini bukan mau apa ya, bukan mau obral-obralan, tetapi dengan pemikiran bahwa ini disiapkan untuk nakes. Dan kalau kita belum melaksanakan amanah itu, artinya memang itu harus segera direalisasikan gitu. Jadi bukan berarti obral-obralan, tetapi coba dilihat konteksnya adalah bukan keterbatasan anggaran, tetapi adalah proses dan prosedur yang harus diperbaiki dan kemudian tentang alokasi anggarannya. Saya pastikan kembali bahwa alokasi itu masih ada, ya. Even itu dari yang 3,7. Pemerintah sudah berkomitmen, bahkan sudah sangat sudah sangat ingin kalau 37 triliun itu pun kurang, itu kami sudah menghitungkan kembali begitu untuk tambahannya. Ya, jadi mohon dengan sangat untuk Jawa Timur, kami sudah menggambarkan, ini sudah masuk ke slide, Pak Adit, ini gambar sudah masuk ke slide. Mohon satu slide kami ini untuk dicermati, ya, karena kemarin dari paparan kami itu Jawa Timur itu masih mempunyai realisasi 35,48%. Dari pagu 263,2 miliar, itu baru terserap 93,4 miliar. Artinya Bapak Ibu, dalam 2 bulan ini, kalau Bapak Ibu memang tidak ingin menambah alokasinya, ya mohon dihabiskan aja yang 65% ini gitu. Kan eman-eman gitu ya. Apa memang sudah nggak ada lagi gitu kan? Kalau memang nggak ada lagi, ya sudah gitu. Tapi sebenarnya 263 miliar itu sebenarnya baru 60% dari 2,1 triliun yang disebarkan. Jadi ini menjadi pilihan dari teman-teman Jawa Timur. Kami hadir di Surabaya. Kami sebagai pembina wilayah di Jawa Timur. Kami berharap bahwa setelah pertemuan ini, kami akan bisa mendapatkan satu progres bagi Jawa Timur untuk bisa merealisasikan dengan lebih cepat. Ya, itu terkait dengan BOKT. Nah, kalau dicermati di sini, Bapak Ibu, saya bisa ini kan full screen. Saya minta tolong full screen ya. Ini pesertanya 300-an sudah. Ya, mungkin saya perlu tekankan. Kalau yang untuk rumah sakit swasta, rumah sakit TNI Polri, ini dalam kendali pusat ya. Insya Allah kita bisa selesaikan. Itu karena begitu banyaknya antrian, sehingga memang cukup luar biasa. Kami melakukan effort double, kalau boleh dibilang kami dengan satu cara tidak cukup. Karena lambannya SPM itu upload masuk di KPPN. Karena ribuan masuk. Nah, itu kami kombinasi dengan cara kombinasi. Artinya kita sedang bekerja secara paralel
supaya apa yang ditanyakan oleh Ibu dan Bapak kemarin terkait dengan proses pembayaran ini tidak terlalu antri lama. Ya, kalau diperhatikan antara anggaran yang disetujui dengan anggaran yang SP2D memang ada selisih. Nah, itulah yang kami tidak ingin selisih itu. Karena sekarang kami sudah efektif dengan menggunakan aplikasi. Dengan aplikasi kami sudah menghilangkan banyak prosedur, mulai dari upload di Gmail sampai dengan proses verifikasi semuanya sudah paperless. Ya, jadi itu yang memang menjadi salah satu bahwa kecepatan ini dipertanyakan. Kami sudah disetujui, tapi kami belum menerima, begitu ya. Yaitu kami sudah antisipasi dengan berbagai cara. Coba screen ini ya, share screen-nya. Sudah ya. Kita lihat di sini. Ini cuma segini doang, nggak bisa lapangan basket. Kenapa saya nggak bisa segini? Mungkin ininya. Baik, ini sebagai ilustrasi dari kami pada Bapak Ibu sekalian, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Bapak Ibu, ya. Di sini yang sudah melakukan satu realisasi dan di atas 60% ini hanya ada beberapa, yaitu kok jadi hilang? Mohon maaf sebentar, ada gangguan teknis. Ini kenapa nggak bisa ini? Nah, ya. Ini kenapa ini? Saya di co-hostnya dihapus aja. Co-hostnya dibuang. Iya. Baik, Ibu Bapak, sampun sakit meresani ini slide-nya. Ya, di slide ini terlihat sekali Bapak Ibu bahwa yang sudah sampai pada realisasi yang di atas 60% itu Bojonegoro ya, Bojonegoro. Kemudian Dinkes Provinsi, Kota Surabaya, Nganjuk, Situbondo, Kediri, Kota Blitar. Nggih. Nah, ini yang saya yang saya sangat apresiasi untuk kabupaten kota yang sudah melakukan satu realisasi untuk anggaran BOK tambahan ini. Nah, ini saya juga melihat potensi-potensi yang baik dari Kota Malang, ini sudah hampir. Kemudian dari Bangkalan, dari Lamongan, dari Lumajang, ini Bondowoso. Saya kira ini sudah di atas 40, tapi belum sampai pada 60%. Jadi bisa mendapatkan tambahan. Nah, yang saya tentu saja nanti ini dengan teman-teman tim teknis, kami ingin mendapatkan gambaran. Kenapa, gitu ya? Kenapa Jombang, Madiun, Magetan, kemudian Malang, Mojokerto, Jember, Ngawi. Ini kenapa masih 0 gitu. Nah, ini yang kami harus pastikan kali ini, apakah anggaran itu akan dipakai atau tidak.
Nanti, nah ini ada pertanyaan sekalian. Jombang kenapa 0 padahal sudah realisasi? Nanti ditanya. Nanti akan diperdalam. Apakah memang demikian sehingga kami salah atau belum mengisi Google Form, belum melakukan pelaporan dari Google Form atau apa? Nanti diperdalam lagi dari Jombang. Nah ini pentingnya kami berdialog dengan Ibu Bapak Panjenengan Sedoyo supaya nanti dapat gambaran, nanti nggak salah nih. Saya menilai Jombang 0 merah, Panjenengan sudah merasa hijau gitu nggih. Nah ini jangan sampai gitu kan, nggak connect. Ini mungkin nanti untuk gambarannya kami ingin mendapatkan gambaran yang banyak dari Dinkes dan RSUD. Karena kami sudah mendapatkan gambaran banyak dari rumah sakit swasta di Jawa Timur, ini aktif banget gitu ya. Kemudian dari rumah sakit TNI Polri juga demikian. Dan rumah sakit yang di bawah kendali pusat, ini alhamdulillah tinggal pembayaran kebanyakan. Tinggal proses pembayaran. Cuma nanti Panjenengan bisa nanya nanti ada Pak Kabak Keuangan dan timnya itu nanti bisa memperdalam lagi. Jadi sebelum kami pulang selesai pertemuan ini, pulang ke Jakarta, kami harus bawa oleh-oleh bahwa Jawa Timur komit untuk merealisasikan anggaran ini semaksimal mungkin. Kalau masih kurang, misalnya ini 65%, ini kan masih 93. Berarti masih ada uang 170 miliar. Panjenengan sakit menghabiskan atau tidak, diperlukan atau tidak, itu tergantung diskusi hari ini. Kalau nanti memang masih diperlukan, berarti kami akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan. Tolong Jawa Timur ternyata masih Jawa Timur ternyata masih banyak membutuhkan, atau Jawa Timur sudah stop tidak membutuhkan, gitu. Nah, ya. Ini juga Banyuwangi sudah ada komentar ini. Monggo kita sambung rasa setelah ini terhadap data yang kami paparkan. Baik, isu berikutnya yang kami ingin angkat adalah nanti tentang aplikasi. Ini teman-teman dari, monggo share screen-nya dibuang aja, dikeluarkan. Selanjutnya kami nanti akan mendiskusikan atau memperdalam terkait dengan aplikasi. Kemarin banyak pertanyaan, bagaimana kalau kami melakukan dengan aplikasi. Nah ini mungkin saatnya memang sudah perlu kita beralih dari sesuatu yang menggunakan kertas atau menggunakan ketikan-ketikan, langsung kita menggunakan online ya. Jadi hari ini kami menyiapkan tim untuk bisa tutorial dengan Ibu Bapak sekalian, walaupun sebelumnya sudah dilakukan juga. Monggo saatnya kita memperdalam, mengungkapkan berbagai kesulitan. Kami siap dengan dengan sepenuh hati untuk membantu Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan di sini ada verifikator, mudah-mudahan di sini ada BPKAD yang bergabung, sehingga persoalan di setiap sisi ini kita bisa bicarakan atau berikan solusinya bersama-sama. Di luar semua itu, kami juga sebenarnya sudah membuka kanal untuk WhatsApp group, untuk insentif daerah. Pastinya Jawa Timur sudah banyak yang tergabung dalam WhatsApp group, namun jika nanti ada yang ingin bergabung juga tetap disediakan, walaupun sudah bertingkat-tingkat. Misalnya untuk daerah ini kita sudah punya 3 grup, karena nggak cukup 1 grup untuk insentif daerah. Untuk rumah sakit swasta kami juga sudah punya 3 grup juga ya. Jadi memang apapun Bapak Ibu sekalian, kami siap membantu Ibu dan Bapak, terutama Jawa Timur.
Jawa Timur, provinsi kesayangan kami karena kami adalah pembina wilayah. Sekretariat Badan BPSDM ini pembina wilayah. Jadi kalau nanti realisasinya nggak bagus itu nanti saya dirasani sama orang Kementerian Keuangannya, Putrisa pembina wilayahnya aja nggak diperhatikan gitu nanti. Oke. Namun Bapak Ibu monggo kita mulai. Pak Kabak Keuangan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Sekretaris Badan sudah memberikan penekanan dan arahan terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Nah, baik sambil menunggu Pak Kabak Keuangan yang akan memaparkan jawaban-jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan pada malam hari yang lalu, mengenai progres verifikasi atau progres pembayaran untuk rumah sakit yang dibayarkan langsung dari pusat, yaitu rumah sakit swasta, TNI Polri, vertikal maupun lab Kesda maupun BTKL. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita diskusi saja. Tidak ada paparan, tapi arahan Bu Sesbadan tadi menjadi catatan buat kita semua. Silahkan, kalau ada pertanyaan ataupun klarifikasi terkait dengan insentif, nah, kami minta bukan hanya dari RS swasta, tapi justru masalahnya banyak terkait dengan insentif yang ada di daerah, khususnya Puskesmas, RSUD, Labkesda maupun Dinas Kesehatan. Ya. Kami buka klarifikasi atau pertanyaan, silahkan. Kalau bisa kita jawab saat ini, kalau tidak bisa nanti bisa WA dan dijawab sore hari atau siang hari setelah kegiatan Zoom meeting ini selesai. Ya, silahkan. Halo? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu silakan bertanya atau klarifikasi. Ya, Hendres, Dr. Grace Six. Banyuwangi misalnya udah dibayar tapi belum cair. Kemarin banyak yang belum cair, Pak, pertanyaannya. Nanti dijawab sama Pak. Kan disiapkan datanya. Nanti dijawab khusus sesinya. Ada. Nah, sudah disiapkan datanya dari. Baik, Bapak Ibu silakan. Dr. Grace. J. Om masih di mute, Pak. Di mute semua tuh. Halo? Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan, Dok. Ya, saya Dr. Grace dari Rumah Sakit Siloam Jember. Saya mau menanyakan untuk pengajuan insentif yang melalui aplikasi, itu beberapa kali kami ini menemukan kendala ketika menginput jumlah pasien yang dirawat, itu ada keterangan jumlah pasien yang diinput berbeda dengan jumlah yang dimasukkan dalam rumah sakit online. Nah, yang menginput di rumah sakit online ini kan petugas yang lain, jadi menginput berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar pasien. Sehingga kami ini melihat kemungkinan ada perbedaan datanya, itu misalnya nih pasien ini dirawat sekarang masuk di tanggal 3 November. Nah, ada pasien yang masuk dari tanggal 28 Oktober. Itu pasien tersebut kami anggap masih masuk dalam perawatan bulan November, walaupun dia tidak dianggap admission di bulan November. Nah, ada perbedaan jumlah seperti itu, apa itu yang menyebabkan jumlah pasien yang dimasukkan itu jadi tidak sama dengan rumah sakit online atau seperti apa, Pak ya? Jadi kok sering kami masukkan beberapa bulan itu keterangannya jumlah pasien yang dimasukkan tidak sesuai dengan rumah sakit online. Lalu yang kedua, jumlah kasus yang dimasukkan di rumah sakit online itu apakah kasus dengan pembiayaan dari pemerintah atau bisa juga pasien dari pembiayaan pribadi atau asuransi juga di-input. Terima kasih. Yeah. Sebelum dijawab oleh tim aplikasi, Dok, ini disampaikan dulu prinsipnya begini. Jadi kami narik data, ya, tim
kami menarik data tanggal 1 November untuk usulan insentif bulan Oktober. Atau kami narik data 1 Oktober untuk insentif yang diusulkan di bulan September. Nah, kita tidak melihat pasien itu lanjut atau tidak. Tapi ketika kita narik data tanggal 1 Oktober itu berarti jumlah seluruh pasien yang dirawat, baik yang masuk di bulan September maupun pasien yang lanjutan perawatan dari bulan dari bulan Agustus. Nah, sehingga pada bulan September itu jumlah seluruh pasien yang dirawat pada bulan itu atau pada bulan September yang ditarik atau yang kami tarik tanggal 1 Oktober jam 16. Nah, sehingga kita juga tidak menghubungkan antara jumlah pasien yang diklaim terkait dengan biaya pasien yang diklaim ke Dirjen Yankes tidak terkait dengan klaim insentif. Nah, sehingga sekali lagi pasien yang dirawat di mana diusulkan insentif itu adalah jumlah pasien yang dirawat pada bulan itu dan ditarik tanggal 1 pada bulan berikutnya. Sehingga kalau ada pasien yang dirawat nyebrang bulan berikutnya, sehingga pasien itu juga tetap dihitung pada bulan berikutnya sebagai jumlah pasien yang menjadi dasar untuk penghitungan jumlah nakes yang boleh diusulkan mendapatkan insentif. Nah, itu prinsipnya. Yang kedua terkait dengan perbedaan, Pak Arda dari tim aplikasi, halo, sudah hadir? Pak Arda? Halo, Pak Arda? Izin Pak Agus. Ya, Pak Arda. Halo, Pak. Masih di dalam ini. Sudah, Pak. Dengan perbedaan data tadi. Ya. Silakan, Pak Arda. Ini halo, baru Pak. Arda. Halo. Ya. Halo, Pak. Jadi gini, Pak. Paling untuk perbedaan data untuk pasien. Ya, halo, silakan, Pak. Bisa mendengarkan nama saya, Pak? Oke. Halo, Pak. Halo, saya lanjutkan ya, Pak. Sudah. Ya, sudah, Pak. Oh, baik. Sudah dengar. Jadi gini, Pak. Untuk yang dari Siloam Jember tadi itu mungkin untuk bulan Juni sampai Agustus. Ya, di betul, situ Pak. untuk pasien masih bisa menginput masih bisa menginput manual dan dibandingkan data dari RS online. Nah, untuk ini Suaranya kok putus-putus ya, Pak? Oke, Pak. Ya, halo. Halo. Ya, Pak Arda. Pak Arda. Jelek sinyalnya ya. Sebentar, saya coba pakai handphone aja, Pak. Di bagian keuangan kurang bagus. Bukan, Pak. Saya lagi di kantor. Bentar, saya pindah. Ya, putus-putus, Pak. Di kantor ya. Halo. Apa sudah lancar, Ibu? Ya, halo, lanjut. Lancar, Pak. Sudah lancar, Pak. Ayo, sudah dengar. Lanjut.
Halo Pak Arda, sudah? Ya, Pak. Halo Pak. Apa sudah lancar Pak? Pak Arda mungkin nggak usah share video dulu biar jadinya nggak terlalu besar. Udah dimatiin videonya Pak? Ya. Ya lanjut Mas Arda. Halo Pak, jadi gini Pak. Makasih. Bulan apa tadi Juni sampai metode hanya dibandingkan dengan data dari RS Online. Nah, untuk penarikan data dari RS Online itu untuk metode data pasien yang dikirimkan ke kami itu saya kurang tahu pasti. Tetapi mungkin yang tertinggal hanya pasien yang lewat bulan. Jadi misal yang dijelaskan oleh Dr. Gresiske tadi dari Siloam Jember, mungkin dari bulan lalu ada pasien sampai lewat bulan sampai bulan ini. Nah, itu mungkin yang tidak terakomodir di bulan Juni sampai Agustus. Nah, untuk yang September, pasien langsung kami tarik dari Sirs Online dan rumah sakit tidak akan bisa mengubah. Jadi data langsung dari Sirs Online yang versi 2 mau dikan lagi. Yang kami ambil adalah data rumah sakit online pasien COVID yang versi 2. Pasien cantik. Sama juga untuk rumah sakit umum daerah ya, bukan hanya untuk rumah sakit swasta. Masih ini Pak? Halo? Ya, jadi solusinya apa tadi? Untuk yang solusinya bulan apa, Pak Arda? Juni sampai Juli kan solusinya aja. Kalau ada perbedaan begitu seperti apa solusinya? Halo? Halo? Pak Arda pindah ruangan ya coba. Saya pindah lagi Pak. Ya. Biasanya bagus kan di ruangan itu? Saya di kantor Pak. Di kantor Selipi. Kantor bukan di PPSDM? Bukan Pak. Lalu apakah sudah lancar Pak? Oh, Bapak udah punya kantor sendiri. Oh. Lagi lanjut. Ngantor dulu sebentar Pak. Ya. Jadi, udah mulai bagus ya. Solusinya ini Pak. Kesimpulannya aja. Tadi masalah yang tadi solusinya apa? Solusinya kan ini Pak, apa namanya? Untuk pasien kan di-input manual, jadi nggak ada kendala sih sebenarnya Pak. Tapi nanti kalau verifikatornya, misal dari verifikator pusat menolak, oh ini seharusnya dari rumah sakit online hanya segini, tapi pasiennya hanya itu, bisa dilampirkan screenshot untuk buktinya Pak, bukti dari Sirs Online-nya. Yang versi 1 ya untuk Juni, Juli, dan Agustus. Nah untuk mulai September kan pakai versi 2. Seperti itu Pak. Oke. Dr. Grace, solusinya itu ya. Jadi Juni sampai Agustus kan di-input manual. Terus nanti setelah diverifikasi pusat, ketika nanti verifikator pusat menanyakan tentang jumlah pasien, mungkin disandingkan dengan hasil
serius online tidak sama, nanti di screenshot saja hasil input dari rumah sakit, nanti disampaikan ke verifikator di pusat. Ya. Oke. Kira-kira itu. Makasih Pak Arda. Dr. Grace, Sama-sama Pak. Solusinya terkait dengan jumlah pasien itu. Oke, lanjut dengan saya menunggu dari RSUD ini sebenarnya. Yang banyak masalah dari RSUD terkait dengan klaim sampai bulan Desember sebenarnya. Selamat pagi Pak Agus. Maaf saya masuk lagi. Jadi kan ini setelah dapat solusi itu berarti kan kalau nanti ditolak sama verifikator pusat kita tinggal menampilkan screenshot. Nah, di aplikasi yang lewat dari dinas yang lewat dari aplikasi itu kami sudah mendapatkan feedback. Di feedback tersebut tidak mencantumkan alasan penolakannya itu adalah mengenai ketidaksesuaian jumlah. Jadi lebih ke arah administratif mengenai kurang tanda tangan pimpinan dan sebagainya. Nah, karena di feedback tersebut tidak ada penjelasan mengenai aplikasi jumlah, walaupun awal kami menginput itu ada keterangan datanya tidak sesuai, tapi kalau di feedback tidak ada keterangan, tidak mencantumkan mengenai ketidaksesuaian data, berarti kami tidak perlu menindaklanjuti sampai ke sana dulu ya, tidak, Pak ya? Tidak perlu. Cuman gini, nanti saya khawatirnya ketika ada post audit, kan post audit suka menanyakan, dia suka ngambil jumlah pasien dari search online, kan gitu kan? Iya, Pak. Search online kemungkinan akan berbeda, tapi nanti makanya terkait dengan itu, dokumen terkait input search online disimpan saja nanti untuk pembuktian kalau ada post audit ya Bu ya. Baik, ya. Sip, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Lanjut. Mohon izin Pak Kabag Keuangan sudah hadir. Kalau ya, ada Pak, baru bisa bergabung, mohon izin karena tadi dikunci sama admin. Jadi saya nggak bisa masuk, ternyata terkunci. Dan ini baru bisa masuk. Mohon ya, terima kasih atas bantuannya Pak Agus sudah standby. Silakan Pak, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan jawaban. Sudah siap tim staf Bapak untuk menyampaikan suplai data yang pertanyaan-pertanyaan kemarin tentang progres insentif? Ya, baik. Saya dibantu oleh Bu Armai. Bu Armai bisa menayangkan beberapa hal yang disampaikan kemarin untuk dibahas bersama-sama. Bu Armai? Ya Pak. Ya, yang tadi dilihatkan saya bisa di-share atau dibacakan? Bentar Pak. Dibacakan saja yang spesifik. Aja, Pak. Belum di itu saya. Bentar, ya, dibacakan satu-satu saja kalau kesulitan di-share karena belum dibikin format pigeonhole ya. Dibacakan saja yang spesifik yang bisa direspon. Ini aja Pak. Ini yang Rumah Sakit Wiyung. Yang wilayah Jawa Timur tadi banyak yang wilayah Riau, ada Makassar, itu jangan, yang Jawa Timur saja. Rumah Sakit Wiyung kita sedang proses ininya Pak, pembuatan SPM-nya sudah dibuat rekapnya dan kemungkinan besok kita ini Pak, kita upload SPM-nya. Terus untuk Rumah Sakit Gotong Royong itu kemarin kita sudah upload. Nanti kita akan cek hari ini apakah sudah keluar SP2D-nya. Ya, untuk Gotong Royong ya, Ibu siapa kemarin ya? Ya ini sudah masuk ya, tinggal menunggu saja. Ya, nanti kita cek Pak, apakah hari ini sudah keluar SP2D-nya. Tapi ya. sudah itu. Terus ini apa, mana lagi ya kemarin? Ya. Rumah sakit yang wilayah Jawa Timur saja. Orpeta nih apa ya? Oh enggak, ini kan beliau menanyakan rumah sakit. Ini RSUI Orpeta ini apa Pak? Tulungagung ya? Rumah sakit apa? Diulangin? Orpeta. Ini mereka baru mau mengajukan Pak. Saya sudah kasih linknya ke Pak Koco. Mungkin nanti Mas Arda bisa kasih yang copy link ini Mas. Untuk pengajuannya melalui aplikasi. Jika beliau menanyakan apakah via email atau aplikasi. Ada rumah sakit baru, Mas, mau mengajukan.
Halo, iya Bu. Iya Bu, yang ORPH Ya. sudah saya kasih Oh ya, baik. linknya, sudah WhatsApp ke saya kemarin, private. Ya, nanti terus beliau menanyakan apakah nanti kalau sudah cair distribusinya langsung ke nakes atau ke rumah sakit. Nah, ini sesuai KMK kan nanti masuknya ke rekening rumah sakit dan rumah sakit akan langsung mendistribusikan ke nakes via transfer. Ya, itu aja Pak kalau yang Jatim. Ada Atau juga lagi? yang dari Jatiroto itu ya. Sudah tadi dibacakan yang Jatiroto. Jatiroto sebentar saya cek. Lumajang, yang Jatiroto Lumajang dari Ibu Luki Eko Widiawati, Rumah Sakit Jatiroto Lumajang. Jatiroto itu yang pembayaran Juni, Juli, Agustus kami menggunakan TUP Pak. Jadi kemungkinan sudah masuk ke rekening. Mohon dicek karena tidak ada tolakan dari rekening Bank Mandiri untuk yang Juni, Juli. Sementara untuk yang April, Mei sudah kami bayarkan. Ya. Mohon dicek yang untuk Rumah Sakit Jatiroto ini Pak. Ya, Jatiroto hadir di sini. Ya mohon bisa didengar, mungkin di-mute oleh admin ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin didengar ya. Ya, jadi itu sudah diusulkan dengan versi TUP, artinya laporannya itu belakangan, mohon dicek. Kadang-kadang Bapak Ibu di sini kan dari unsur aplikasi belum berubah Pak, tapi insya Allah uang sudah masuk karena tidak ada penolakan dari Mandiri terkait pembayaran ini. Kalau misalnya belum masuk, bisa konfirmasi lagi ke kami. Ya, artinya begini, saya mau menjelaskan sedikit bahwa mekanisme yang kita tempuh ada dua, Bapak Ibu. Yang satu dengan mekanisme LS. LS itu pembayaran dari KPPN langsung transfer ke rekening Vaskes, rumah sakit, ya Bu, Bapak. Kemudian ada mekanisme yang TUP, kami double karena untuk mengejar realisasi itu transfer terlebih dahulu kepada Vaskes, kemudian baru laporannya terlihat di sini. Ya. Jadi mohon dicek kembali apakah ya tadi itu Rumah Sakit Jatiroto sudah masuk transfer atau belum. Karena menurut laporan sementara tidak ada penolakan di rekening tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa rekening-rekening yang ada ini rekening yang sangat mix. Ya, dari rumah sakit ini berbagai macam rekening sehingga kami kadang-kadang kesulitan untuk klarifikasi ya, bukan saja rekening bank pemerintah tapi ada juga yang bank daerah, kemudian ada syariah, ada yang lain-lain. Jadi kadang-kadang ini ada sedikit saja salah penulisan maka terjadi penolakan. Ini kesulitan kami, mohon maklum Bapak Ibu ya. Bu Armai. Kemudian berikutnya dari yang Aulia Hospital. Aulia Hospital ini ada pertanyaan yang terakhir itu. Aulia Hospital bagaimana perkembangannya? Aulia Jakarta atau mana itu Pak hospital? Itu, nah ini kalau bukan Jawa Timur ya tidak usah dibahas. dibahas. Saya mau menjawab yang Lavalete dulu Pak. Lavalete itu sudah kami siapkan dokumennya. Nah, apa namanya antri dalam pembuatan SPM nih Pak. Terus kalau untuk yang Nirmala juga sama, itu sudah proses antri untuk pembuatan SPM. Terus, bentar, mana lagi ya? Nirmala ya, terus Jatiroto ya. Lanjut Pak yang lain sambil saya cari. Lanjut yang lain, ini ada rumah sakit dari Rohman Rohim. Tadi udah ya? Belum ya? Rohman Rohim Sidoarjo. Rohman Rohim di Sidoarjo, konfirmasi pengajuan kami dari Juni, Juli, Agustus disetujui, namun untuk pembayaran sampai saat ini belum. Bentar, sudah ya belum dicek ya. Rohman Rohim Sidoarjo dari Dr. Gigi Ayung. Iya, makanya sudah dicek. Iya Pak, sudah juga ini Pak, tapi proses antri nih Pak.
Untuk ini Rohman Rohim tadi Pak. Ya. Jadi tadi Rohman Rohim, Nirmala sama Lavalete itu sudah kami siapkan. Tadi saya sudah konfirmasi ke Mas Juli, beliau sudah menyiapkan. Jadi dalam proses antri di operator SPM. Ya. Ya, untuk Rohman Rohim bersabar ya. Memang antriannya luar biasa. Oh. Baik. Kemudian rumah sakit mana lagi nih yang belum? Kemarin rumah sakit Panti Waluyo Sawahan sudah clear ya, sudah saya jelaskan kemarin ya. Bahwa yang belum pun juga dalam antrian, yang lainnya kecuali September ya, yang belum cair. Yang ada beberapa itu sudah masuk rekening, hanya beberapa saja yang kemarin kalau nggak salah itu ada 2 bulan yang belum, tapi itu juga sudah saya jelaskan kemarin. Baik. Aulia Hospital itu Riau, Pak. Oh iya, kenapa ini masuk ke sini ya? Tapi ini sudah kami buatkan SPM-nya kok ini. Oh iya, baik. Baik. Bapak Ibu, kiranya yang dari kemarin yang kami akomodir sudah semua, namun apabila masih ada yang belum, ataupun mungkin sekarang masih mohon penjelasan, atau mungkin ada teknis-teknis hal yang lain, bisa disampaikan kepada kami. Masih ada waktu, kita sampai jam berapa Pak Agus? Atau ini admin, kita sampai jam berapa? Menjelang jam 11 atau sampai duhur jam 12? Sampai selesai Pak. Oh, sampai selesai. Masih mau menginap Pak Agus ya? Baik, Bapak Ibu kami persilahkan apabila sudah di mute bisa mungkin bisa raise hand dulu Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Kabak. Ya, silakan. Di grup chat ini banyak yang untuk memasukkan ke WhatsApp grup di rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit swasta seharusnya menghubungi Bu Dr. Arida. Sebentar saya copyin. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada memang WhatsApp yang kita bikin itu di rumah sakit swasta itu udah 2 grup. Kapasitas 400-an. Jadi udah 800. Mungkin apabila satu rumah sakit itu ada lebih dari 1 orang, ya ini mungkin tidak efektif ya. Artinya yang lainnya tidak bisa masuk. Nah ini mohon kerjasamanya kalau lebih dari 2 orang atau misalnya cukup 1 orang, nah diberikan kesempatan yang lain ini. Karena kalau kita tambah lebih banyak lagi memang. Nah, mohon terkait dengan kesulitan masuk, Ibu Arida ya. Iya, Pak. Ini bisa membantu nanti mengkoordinasikan, misalnya ada satu rumah sakit yang memasukkan adminnya ada 3 di grup itu, mungkin bisa dikurangin, bisa dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang RSUD juga ada tempatnya di situ, insentif daerah juga ada, dan itu juga ada apa ya, sudah hampir penuh juga ya. Ada di situ ada 2 kayaknya juga, ada 2 grup. Nah, nanti kalau misalnya semuanya penuh, ya masih ada cara. Nanti Bu Arida akan menyampaikan di grup yang lain, namanya Telegram, ya Bapak Ibu. Nanti koordinasi saja nanti supaya bisa dimasukkan, karena ini memang luar biasa yang kepengen mendapatkan informasi. Ya, ini juga untuk menanggulangi beberapa hal yang memang terkait dengan langkah-langkah akhir tahun yang semakin waktu kita semakin mepet. Kalau kita hitung ini kita tinggal 5 minggu ya, dan minggu pertama ini udah keambil 3 hari, ya Senin, Selasa, Rabu. Berarti yang minggu ini sudah tinggal 2 hari lagi besok. Ya. Dan saya harapkan secepatnya Bapak Ibu sesuai dengan arahan Ibu Ses tadi bahwa Bapak Ibu baik dari RSUD, Dinas
Kesehatan Kabupaten Provinsi ini proaktif membantu teman-teman yang ada di daerah untuk segera merealisasikan dana BOK. Dan yang masih 00 tadi, itu ada link Google Form. Nah, kalau yang belum mengetahui Google Form, itu berkali-kali sudah pernah di-share di grup. Ya. Nanti kami ulang lagi. Pak Arda, apa masih mempunyai link Google Form bisa dimasukkan di chat, supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan di dalam Google Form. Pak Arda? Ya, Pak. Ada link Google Form? Atau Bu Arme ada link Google Form? Ada 2 link Google Form. Kalau sudah saya ini saya chat copy di sini Pak, taruh di room chat. Ya, taruh di room chat, ada Google Form. Yang satu dipakai untuk Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, satu lagi itu untuk khusus rumah sakit RSUD ya, Kabupaten dan Provinsi. Itu khusus untuk pelaporan dana BOK. Nah, kemudian kalau di luar itu vertikal, kemudian swasta, itu tidak memakai itu, tapi nanti realisasi keuangannya kalau udah cair, ya Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali, dari beberapa yang diusulkan ini kan kebanyakan sudah cair, hanya perlu konfirmasi saja. Ini yang cair bulan apa. Nah, bagi yang sudah cair, mungkin periode Maret, April, Mei, atau Juni, Juli, Agustus, sebagian-sebagian yang sudah cair, mohon disiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Saya ulangi, bagi yang sudah cair, Bapak Ibu, dananya di Vaskes masing-masing, ini untuk semuanya, baik untuk BOK, dana BOK maupun dana yang dari pusat, mohon pencairan ini segera diimbangi dengan pelaporan. Dokumen pelaporan ini, pertanggungjawaban pelaporan keuangan ini, Ibu simpan untuk pos audit, ya. Pos audit bukan sekarang, tapi bisa tahun 2021, 22, 23, bahkan hingga 10 tahun. Apabila ada persoalan ini dicek kembali. Mohon rapih dan tertata. Kemudian apabila ini lebih aman lagi, Bapak Ibu, semua di scan, ya. Bisa scan-nya ini dikirim ke Gmail Badan PPSDM. Tapi scan-nya Bu ya, kami tidak menerima hard copy. Baik, itu sudah ada di peraturan Menteri Kesehatan, ya, KMK kita 2539, ya, itu halaman 46. Itu sudah diatur bagaimana mekanisme untuk pelaporan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apakah masih ada yang berkenan untuk bertanya, ataupun mungkin kita lihat di dalam chat room? Mungkin ini Pak, kan saya tadi ngelihat data yang di aplikasi yang terbaru. Untuk RSUD yang Jawa Timur, baru 4 Pak yang mengusulin Pak. Untuk apa itu Pak Arda? Usulan rumah sakit Pak, yang di aplikasi Pak. Usulan rumah sakit? RSUD Pak, yang RSUD. Oh. Dari 72 rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Timur, baru 4 yang mengusulkan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Daerah Blambangan Banyuwangi, Dr. Iska Tulungagung, sama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Yang lainnya belum masuk ke aplikasi sepertinya Pak. Padahal ini RSUD, baik kabupaten maupun provinsi, kabupaten kota maupun provinsi ini kita berikan kesempatan untuk bisa secepatnya mengusulkan dan kita fasilitasi dengan aplikasi ya Pak Arda ya? Iya Bapak benar. Ya, supaya cepat ya. Dan ini untuk pencairan dana BOK. Nah ini mohon Bapak Ibu,
apakah Bapak Ibu kesulitan mengakses link atau belum terinformasi? Pada waktu sosialisasi kita sudah sampaikan, Pak Arda, kalau begitu bisa di dalam chat room ini disampaikan link aplikasi tersebut. Boleh Pak, atau saya kasih paparan dulu Pak. Ya, apakah Pak Arda mau menyampaikan tutorial sebentar? Boleh Pak. Ya, tapi singkat ya waktunya ya, karena udah Boleh. 10:30. Boleh Ya. Pak. Izin Singkat. Mas Arda sebentar. Pak, ini Ya, saya sudah mengcopy link untuk laporan insentif Dinkes dan RSUD ada di room chat. Silahkan mengcopy dan mendownload ya. Oke, kasih Pak. Iya. Tolong segera dicermati, di copy ya. Di room chat yang Bu Arme itu, Arme set badan PPSDM. Itu http://bit.ly realisasi insentif Dinkes. http://bit.ly realisasi insentif RSUD. Mohon Bapak Ibu, ini berkali-kali sudah disampaikan, tolong untuk dikerjakan supaya realisasi terlihat, kita pantau. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sama Ibu Ses tadi, diantaranya dari Jombang tadi dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Arda sudah menyiapkan untuk paparan? Oh Pak. Oh masih belum bisa sharing saya Pak. Oh masih belum bisa sharing. Kenapa? Ya. Masih terkunci? Ya mungkin Pak. Nah, saya coba lagi Pak. Ya, nanti kalau udah siap mau disampaikan. Oh, ini sudah, Pak. Oh sudah. Ya. Iya. Ini ada yang masih tanya ini dari misalnya RSUD Kanjuruhan. Aplikasi yang dimaksudkan aplikasi insentif versi Ya, benar Pak. Apakah aplikasi ini yang dimaksud? Iya, ini Bapak Ibu ada sebagian yang belum mengikuti sosialisasi ya mungkin. Aplikasi apa? Mohon infonya. Ini dari Rumah Sakit Satria. Pak Satria. Aplikasi apa? Mohon infonya. Baik Pak. Mungkin saya sosialisasi sedikit ya Pak ya. Ya, silakan Pak Arda. Ya baik. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semuanya dari Vaskes di Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem insentif COVID versi 2.0 untuk Dinkes Provinsi, Dinkes Kota, RSUD Kabupaten Kota, dan RSUD Provinsi, dan Puskesmas. Untuk yang pertama, alamat aplikasinya bisa diakses di, ini maaf kedobelan, http://insentif-covid19.kemkes.go.id. Untuk link panduannya bisa diakses di sini, http://bit.ly/3mbpe besar 3R. Di link panduan ini ada 3, kalau nggak salah ada Puskesmas, ada Dinkes, sama ada Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk link username dan password sementara untuk masuknya bisa diakses di sini. Di sini saya juga sudah pisahkan untuk Puskesmas sendiri, Rumah Sakit Umum Daerah sendiri, dan untuk Dinkes Provinsi dan Dinkes Kota sendiri. Sama rumah sakit yang provinsi ada di Dinkes Provinsi. Ini saya bagi-bagi per kabupaten, nanti dipilih aja yang Jawa Timur. Setelah itu sumber data aplikasi ada 2. Yang pertama data pasien, itu kami ambil dari sistem rumah sakit online yang versi 2. Nah ini untuk khusus untuk usulan insentif rumah sakit umum daerah sama rumah sakit yang lain. Terus untuk pasien yang diambil adalah pasien yang rawat inap.
ada suspek dan konfirmasi. Oke, ini untuk sinkron datanya pada tanggal 1 jam 16 untuk bulan berikutnya, untuk menarik pada bulan sebelumnya. Yang kedua, sumber datanya adalah data nakes dari SISDMK online yang dimiliki oleh BPSDM. Jadi untuk mengusulkan nakes yang bisa diberikan insentif, itu datanya harus sudah ada di SISDMK online. Kategori SISDMK yang bisa diusulkan adalah tenaga kesehatan. Untuk tenaga yang lain tidak akan muncul di aplikasi. Terus selanjutnya adalah nakes bukan termasuk kategori di bawah ini. Ada struktural atau penunjang. Struktural atau penunjang tidak akan masuk ke aplikasi. Yang kedua adalah analis kesehatan selain ahli tenaga lab medik. Kalau ahli tenaga lab medik masih bisa masuk. Yang ketiga ada tenaga asisten. Kalau tenaga asisten juga tidak bisa masuk ke aplikasi. Nah, untuk metode penarikan datanya untuk SISDMK online adalah sinkronis pada saat pembuatan usulan baru, itu akan ditarik datanya dari SISDMK. Bagaimana kalau sudah mengusulkan tetapi data SISDMK-nya baru diupdate? Nah, kalau seperti itu bisa dilakukan sinkronisasi manual dengan cara mengeklik tombol perbarui data SISDMK pada aplikasi insentif. Nah, masalah selanjutnya adalah untuk SISDMK muncul notifikasi tidak dapat terhubung dengan API SISDMK. Ini akan jika membuat usulan terus muncul notifikasi tidak dapat terhubung dengan API SISDMK, ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah di vaskes tersebut tidak ada data nakes pada aplikasi SISDMK. Jadi misal rumah sakit A belum pernah mengisi SISDMK dan akan membuat usulan, pasti akan muncul notifikasi seperti ini. Tidak dapat terhubung dengan API SISDMK. Nah, yang kedua adalah kemungkinannya adalah kode vaskes pada aplikasi insentif dan kode unit pada SISDMK tidak sama. Nah, itu yang bisa membuat pembuatan usulan akan gagal. Untuk masalah kedua ini bisa dihubungi langsung ke kami atau ke pihak SISDMK dari BPSDM. Saya lanjutkan. Nah, untuk proses pengusulannya, itu yang pertama login dengan alamat yang ini, HTTP yang tadi, saya ini. Terus menggunakan username password yang sementara yang saya share di Google Drive. Setelah itu memasukkan data pimpinan dan verifikator internal. Setelah itu pengajuan usulan. Pengajuan usulan di sini yang diisi adalah jumlah pasien, bulan, serta nakes yang diusulkan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Terus langkah selanjutnya adalah ada verifikasi internal. Verifikasi internal ini dilakukan untuk mengecek data nakes sudah sesuai belum dan dokumen yang diusulkan sudah sesuai dan valid atau belum. Ini alur prosesnya. Untuk rumah sakit umum daerah, tadi yang sudah saya jelaskan, ini username password yang sudah kami siapkan di Google Drive, tinggal diambil, di-download. Terus login, isi data pimpinan vaskes, membuat user verifikator internal. Ini dilakukan sekali ya Ibu ya, tidak bisa dilakukan 2 kali, hanya sekali langsung selesai. Setelah itu membuat usulan dikirim ke verifikator internal, nanti verifikator internal ada verifikasi, proses verifikasinya. Jika disetujui akan langsung masuk ke bagian keuangan di Dinkes. Di sini usernya adalah kepala Dinkes, ada menu SPM itu untuk melihat rumah sakit mana saja yang sudah membuat usulan dan sudah disetujui oleh verifikasi internal. Nah, untuk verifikasi internal ini jika tidak setuju akan masuk lagi ke
pimpinan Vaskes untuk direvisi. Mana saja yang dokumen yang kurang atau nakes yang belum sesuai. Yang selanjutnya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini untuk mengusulkan sama dengan yang tadi. Bedanya di sini ada usulan rumah sakit. Mohon maaf, ini langsung ke mana pembayaran kalau usulan rumah sakit daerah. Prosesnya sama untuk kesehatan provinsi, kesehatan kabupaten kota agak beda. Untuk pengusulan insentif di Dinkes sama, login, isi data Vaskes, pimpinan Vaskes, membuat user verifikator, setelah itu membuat usulan, ini dikirim ke verifikator internal, disetujui atau tidak, kalau disetujui langsung ke pembayaran di Kadinkes. Nah, untuk di Dinas Kabupaten atau Kota itu ada usulan dari Puskesmas, ini yang perlu untuk diverifikasi. Jadi kalau di Dinas Provinsi nggak ada memverifikasi tingkat di bawahnya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kepemilikan Provinsi. Untuk Dinas Kabupaten Kota ini memverifikasi usulan yang dikirim oleh Puskesmas di bawahnya. Misal Dinas Kabupaten Jombang itu memverifikasi Puskesmas Ploso, seperti itu. Terus selanjutnya alur proses aplikasi Puskesmas. Ini usernya sudah kami siapkan. Tidak usah lagi membuat user pimpinan dan verifikator. Langsung login. Setelah login langsung bisa membuat usulan. Membuat usulan per bulan. Setelah membuat usulan, diklik kirim, nanti usulan akan langsung masuk ke verifikasi Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Nah, ini untuk verifikasinya di Dinas Kabupaten atau Kota bisa disetujui atau ditolak. Kalau ditolak akan kembali lagi ke Puskesmas untuk direvisi kekurangan dokumen atau perhitungan nakesnya. Kalau disetujui langsung diproses pembayaran. Nah, untuk pengertian status pada aplikasi ada baru itu untuk usulan yang masih baru dibuat, dikirim. Untuk usulan yang berada di tahap verifikasi internal, untuk Puskesmas jika dikirim, sama saja sih. Untuk status selanjutnya adalah disetujui verifikasi internal. Ini adalah usulan sudah berada di tahap verifikasi pusat. Untuk disetujui verifikator pusat, jadi usulan sudah berada di tahap proses pembayaran. Jika ditolak, pimpinan Vaskes bisa untuk merevisi usulannya. Rekomendasi ini sudah diproses dokumen pembayaran, selesai sudah diinput nomor SP2D. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Pasien tidak terisi otomatis. Ini untuk rumah sakit, periksa lagi pengisian laporan SIRS versi 2 untuk jawabannya. Terus nakes tidak muncul saat pencarian. Nah, ini paling sering ditanyakan oleh rumah sakit dan Dinkes. Ini dipastikan lagi, nakes yang akan diusulkan itu sudah terdaftar di SISTMK dengan kategori SISTMK adalah tenaga kesehatan. Dipastikan juga bukan kategori struktural atau penunjang, analis kesehatan, serta tenaga asisten. Jika sudah, jika di atas sudah terpenuhi, maka dimohon untuk mengeklik tombol perbarui data pada SISDMK di aktif. Terus ada lagi pertanyaan sisa pagu untuk nakes berkurang atau 0 atau minus. Kalau minus ini biasanya berbeda. Untuk misal berkurang ini berarti nakes sudah didaftarkan oleh Vaskes lain. Jadi misal dokter A bekerja di rumah sakit Jombang dan dokter tersebut juga bekerja di rumah sakit umum di Mojokerto. Bisa saja dokter tersebut diusulkan di Mojokerto dulu dengan total nilai 5 juta untuk 10 juta. Jadi di Jombang
mengusulkan pagunya akan otomatis muncul hanya 5 juta. Jadi hanya sisanya yang bisa diusulkan. Soalnya 1 NIK itu untuk 1 bulan hanya maksimal 10 juta untuk dokter, 15 juta untuk dokter spesialis, terus perawat bidan 7,5, untuk nakes lainnya 5 juta. Terus bagaimana jika dokter bekerja di rumah sakit umum dan di puskesmas? Nah, jika bekerja di rumah sakit umum, misal dokter sudah diusulkan 10 juta, maka di puskesmas tidak akan bisa lagi diusulkan karena sudah maksimal. Bagaimana kalau di rumah sakit, dokter tersebut di rumah sakit hanya diusulkan sebesar 2 juta? Nah, di puskesmas, karena di puskesmas tidak ada kategori dokter, dokter spesialis, perawat bidan, di puskesmas hanya maksimal 5 juta, maka dokter tersebut maksimal hanya bisa mendapatkan 3 juta di rumah sakit, di puskesmas yang diusulkan. Jadi tidak bisa melebihi dari 5 juta untuk di puskesmas. Pertanyaan selanjutnya adalah tidak bisa upload file. Nah, ini kalau ini biasanya ada kesalahan teknis biasanya. Biasanya kan setelah di-browse, pilih file, setelah itu tunggu sampai ada loading ininya selesai. Setelah itu ada notifikasi hijau. Nah, kalau sudah ada notifikasi hijau, jangan lupa diklik tombol upload. Jika tidak diklik tombol upload, file tidak akan tersimpan. Setelah itu ada verifikator tidak mendapatkan verifikasi usulan. Nah, di aplikasi ini verifikator salah satu saja untuk masuk ke aplikasi, misal rumah sakit, verifikator internal hanya salah satu saja. Untuk usulan per bulan yang sudah diverifikasi oleh verifikator A, itu tidak akan bisa lagi terlihat oleh verifikator B atau C. Mungkin sampai di sini untuk paparan saya. Apakah bisa untuk demo ke aplikasi, Pak? Mohon maaf. Mohon maaf, Pak Sugi. Apa bisa dilanjutkan ke demo aplikasi, Pak? Ya, silakan. Ya, singkat saja, Pak. Ya, Pak. Ada 10 menit lagi. Boleh, Pak. Nah, untuk aplikasinya tadi bisa diakses di ini, insentifcovid19.kemkes.id. Nah, untuk pas demo ini saya menggunakan aplikasi yang hanya khusus untuk demo. Di sini sudah saya siapkan untuk login menggunakan, sebentar. Menggunakan rumah sakit RSUD. RSUD daerah Ploso. Bentar, saya masuk. Nah, setelah masuk user dan password yang sudah saya siapkan di Google Drive, itu akan muncul pendaftaran pimpinan. Ini untuk rumah sakit umum daerah dan Dinkes. Ini harus selesai dalam 1 kali isi ya, Bu ya. Nggak bisa dilanjut di nanti sore atau besok, itu nggak bisa. Harus selesai langsung diisi pada saat ini. Ini isiannya adalah untuk pimpinan yang pertama. Ini ada NIK. NIK itu adalah nomor induk kependudukan atau KTP, nomor KTP. Ini saya coba. Ini saya
Nah, nomor induk KTP ini bertujuan untuk jadi username saat login selanjutnya. Dan untuk kata sandi ini adalah kata sandi untuk login ke aplikasi insentif, bukan kata sandi email. Banyak yang menanyakan, Pak, ini apakah kata sandi email? Bukan, ini kata sandi yang dibuat untuk login di aplikasi insentif selanjutnya. Kalau sudah terisi semua, diklik next. Setelah itu mendaftarkan verifikator yang pertama, verifikator internal yang pertama. Ini saya isi. Klik tombol next. Ini diisi aja sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai semua ini harus dilakukan satu kali waktu ya Bu ya, tidak bisa ditunda. Misal input pimpinan dulu, terus verifikator dulu, terus verifikator 2, 3, dilanjutkan nanti sore, itu nggak bisa. Harus langsung satu kali waktu. Setelah itu diklik finish kalau sudah selesai semua. Nah, kalau sudah selesai semua akan muncul notifikasi, silakan login menggunakan user pimpinan untuk membuat usulan. Jadi untuk login selanjutnya adalah dengan menggunakan password pimpinan yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan NIK-nya, setelah itu kata sandi yang sudah dibuat tadi. Nah, itu diklik, masuk. Nah, setelah masuk akan ada dua menu. Yang pertama adalah menu panduan. Kalau di aplikasi yang production itu ada menu panduan. Yang kedua ada menu usulan. Untuk membuat usulan, diklik saja menu yang usulan. Nah, di sini akan akan muncul informasi vaskes yang didaftarkan, yaitu di sini ada Kabupaten Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, alamatnya Jagung Ploso. Ini untuk membuat usulan, diklik saja menu tambah. Nah, menu tambah di sini akan muncul informasi tadi. Setelah itu ada tahun, ada bulan ini dipilih. Ini misal saya isi kalau rumah sakit di daerah ini mulai dari September sampai Oktober. Nah, di sini Rumah Sakit Umum Daerah Ploso mempunyai pasien rawat inap, baik suspek ataupun konfirmasi ada 13. Kalau sudah dipilih bulan dan pasien rawat inapnya sudah terisi, ini untuk rumah sakit tidak akan bisa diedit. Untuk puskesmas dan dinkes isi manual. Setelah itu diklik tombol simpan untuk menyimpan usulan. Nah, pada saat ini aplikasi akan menarik data
nakes dari SISDMK untuk dimasukkan ke aplikasi untuk bisa diusulkan. Ini akan memakan proses yang lumayan agak lama, tergantung jaringan juga. Ditunggu sampai muncul rumusan yang ada di bawah tombol simpan. Nah, di sini untuk September menggunakan Juknis yang terbaru dengan rumusan rasio untuk satu pasien, satu dokter spesialis. Jadi di sini misal diisi 13 pasien akan muncul dokter spesialisnya ada 13, dokter umumnya ada 13. Ini untuk batasan atasnya. Jadi misal untuk 13 pasien hanya bisa mendaftarkan dokter spesialis sebanyak 13. Dan perawatnya ada 81. Untuk nakes lainnya, dokter IGD dan perawat IGD, ini kenapa kosong? Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Bagaimana cara mengisinya? Langsung saja ditambah di sini. Misal ini ada nakes lainnya, saya tambah dulu. Saya klik 51. Nah, ini misal ini, Iin Muhammad Rozak, jumlah harinya saya isi 11. Nah, untuk rumusan jumlah hari ini adalah jumlah hari kerja dibagi 14, kalau Juknis yang terbaru dibagi 14 dikali maksimal insentifnya. Jika nakes lainnya adalah 5 juta, maka 11 dibagi 14 dikali 5 juta. Nanti sistem akan langsung menghitung hasilnya adalah 3.900.000. Terus setelah diisi jumlah hari kerjanya, yang diisi selanjutnya adalah NPWP. NPWP ini harus diisi. Bagaimana kalau nakes tersebut tidak mempunyai NPWP? Jawabannya setiap warga negara yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP untuk membayar pajak. Tetapi kalau belum ada, bisa menggunakan NPWP rumah sakit. Tetapi untuk usulan berikutnya harus sudah ada. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah pengisi isian bank. Misal ini bank BCA. Terus nomor rekeningnya diisi. Setelah itu diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan, nanti di sini akan muncul nakes lainnya satu yang sudah diisi tadi. Jadi untuk nakes lainnya, dokter IGD triase dan perawat IGD triase tidak dibatasi. Diisi sesuai kebutuhan rumah sakit. Untuk dokter spesialis, dokter dan perawat ini dibatasi sebesar sekian. Nah, langkah selanjutnya adalah mengupload dokumen pendukung. Ini diisi sesuai ya, tadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu diisi dokter spesialisnya berapa, dokter berapa, perawat bidan berapa. Nah, untuk rumah sakit dan untuk puskesmas dan dinkes yang keluar nanti hanya ada nakes lainnya yang insentifnya sebesar 5 juta rupiah. Setelah mengisi nakesnya, setelah selesai mengisi nakesnya, langkah selanjutnya adalah mengupload dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini ada 7. Yang pertama ada surat tugas. Surat tugas ini adalah surat yang menunjukkan penugasan kepada nakes. Terus yang kedua adalah SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini adalah dibuat di akhir bulan, formatnya hampir mirip seperti surat tugas. Jadi ada nama nakes, NIK, serta berapa hari jumlah bekerja di bulan tersebut. Terus insentifnya mendapatkan berapa. Terus yang ketiga ada SPTJM, ini surat pertanggungjawaban mutlak. SPTJM ini dibuat oleh pimpinan Fasiankes. Ini untuk pertanggungjawaban terhadap usulan yang sudah dibuat. Yang keempat ada SK Tim Verifikator, SK Tim Verifikator internal rumah sakit atau Dinkes.
Terus yang kelima ada ringkasan usulan. Ringkasan usulan ini bisa didapatkan dengan cara mengeklik tombol ringkasan usulan yang ada di pojokan ini, yang warna toska, diklik saja. Nah itu, di sini akan ada ringkasan usulan. Ini bisa di print, terus di tanda tangan dan dicap basah oleh Vaskes tersebut. Setelah itu di-upload lagi ke poin yang nomor 5, ringkasan usulan. Untuk yang nomor 6, ini ada NPWP. NPWP ini adalah NPWP Vaskes, bukan NPWP perorangan tadi. Kalau yang perorangan kan sudah di-input di input nakes ini, sudah ada NPWP-nya. Yang ini adalah NPWP Vaskes yang di-scan atau difoto dalam bentuk PDF. Dikirimkan ke aplikasi dengan cara ini, mengupload. Terus yang ke-7 ada rekening. Rekening ini rekening pasienkes, rekening rumah sakit, rekening dinkes, ataupun rekening puskesmas. Ini sama juga rekening dari buku rekening ataupun rekening koran yang ada nomor rekeningnya, ada informasi nomor rekeningnya, itu di-scan dan dikirim ke aplikasi. Untuk upload dokumen ini hanya menerima dokumen berbentuk PDF dan maksimal filenya adalah 3 MB. Setelah semua berhasil, saya coba untuk nguploadnya. Saya coba ngasal aja salah satu. Kita klik lagi. Oke. Setelah ada tombol, ada pemberitahuan hijau di sini, maka akan setelah itu diklik upload. Nah, kalau sudah diklik tombol upload, bagaimana cara mengetahui dokumen tersebut sudah terupload adalah adanya tombol lihat di sebelah kanan untuk melihat lagi filenya sudah benar atau belum, bisa diklik. Nah, kalau diklik, ya ini yang saya upload tadi. Nah, ini harus semua diupload. Kalau nggak diupload, maka tidak akan bisa dikirim ke verifikator internal. Kalau sudah semuanya diupload, diklik tombol simpan. Nah, setelah diklik tombol simpan, ini akan masuk lagi ke halaman yang awal, ada halaman usulan. Setelah itu, kalau untuk mengirim ke verifikasi internal, ada tombol kirim. Untuk mengubah usulan, misal ada revisi atau kurang nakesnya, bisa diklik tombol ubah. Untuk menghapus usulan, jika dirasa salah, dihapus saja. Bisa diklik tombol hapus. Untuk yang bawah ini adalah lihat usulan, hanya untuk melihat, tidak bisa diubah ataupun tidak bisa diubah. Misal di sini akan saya contohkan untuk mengirim ke verifikator internal dengan tombol kirim. Akan ada alert seperti ini, diklik OK. Nah, jika ada notifikasi dokumen pendukung masih kurang, berarti dokumen yang diupload belum semuanya. Nah, di sini belum semuanya terupload, di-upload. Ini saya coba upload lagi. Ini untuk ngebrowse-nya bisa satu-satu, diklik upload, ataupun bisa di-browse dulu semuanya, baru diklik upload. Setelah itu klik tombol simpan. Maaf, harusnya upload dulu.
Nah, setelah diklik browse, diklik tombol upload ini yang ada biru di bawah. Ditunggu sampai selesai. Dicek lagi. Nah, ini sudah terupload semuanya dokumennya. Setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, coba kita kirim ke verifikator internal. Nah, kalau statusnya sudah berubah menjadi dikirim, ini berarti usulan sudah ada di verifikasi internal. Sampai di sini ada yang mungkin bertanya atau ada yang belum jelas? Ya. Udah, terima kasih Pak Arda. Waktunya ya, Pak, sudah jam 11 lewat hampir 10 menit ya. Baik Bapak Ibu, memang keterbatasan waktu juga, akan tetapi ini juga pencerahan. Ini sama saja dengan waktu kita adanya sosialisasi juga ditampilkan seperti ini, aplikasi maupun beberapa ketentuan lainnya. Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan kepada Pak Arda, ini admin apa memang tidak membuka mute atau bagaimana ya? Chatnya banyak sekali. Ya, yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu, mohon yang pertama tadi ini banyak yang minta dimasukkan di dalam WA group. Tetapi WA group ini memang terbatas. Jadi pengaturan di dalam WA group ini untuk rumah sakit untuk daerah ya, untuk RSUD ya, kabupaten kota. Ini nanti mohon dibantu oleh Bapak Agus karena Bapak Agus menjadi adminnya ya. Jadi mungkin dengan cara memasukkan Bapak Ibu terlebih dahulu mungkin minta supaya yang double-double mungkin dikeluarkan terlebih dahulu kalau anggotanya sudah full. Karena RSUD daerah ini ada beberapa grup WA tapi saya lihat sudah penuh. Kemudian untuk grup rumah sakit swasta, ini tadi sudah saya sampaikan di dalam chat itu ada Dokter Arida. Ya, ini bisa mengatur di dalam WA group 1, rumah sakit swasta 1 dan swasta 2. Ini ada di chat saya sampaikan Dokter Arida. Beliau jadi admin grupnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk laporan bagi Dinkes maupun RSUD sudah disampaikan di dalam chat juga oleh Bu Armai. Ya, oleh Bu Armai Badan BPSDM. Jadi tadi udah mohon itu di copy atau di foto ya, supaya cepat terlihat itu http://bit.ly realisasi insentif Dinkes dan insentif RSUD. Kemudian tadi saya juga sudah sampaikan yang dipaparkan Pak Arda ini juga sudah saya sampaikan di dalam chat juga, yaitu ada link ya di situ ada link yang sudah saya sampaikan. Itu ada yang pertama adalah panduan ya. Kemudian di situ ada link untuk masuk aplikasi. Ini antara pusat dan daerah linknya. Linknya sama ya Pak Arda ya? Sama Pak. Ya, itu sudah saya sampaikan di dalam chat. Mohon dicermati. Itu sudah ada di situ ya. Itu ada link aplikasi, kemudian link buku panduan dan link username password. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa membuka link tersebut ya, yang sudah saya masukkan. Linknya di copy ataupun mungkin di foto saja supaya cepat. Bapak Ibu yang kami hormati, juga banyak yang menanyakan tentang materi. Nah, tolong materinya Pak Arda tadi bisa disampaikan, tapi juga ada sebetulnya di link panduan ini, di link panduan aplikasi. Tapi boleh juga nanti disampaikan ke panitia, nanti panitia yang akan menge-share kepada para peserta. Adminnya di sana ada Pak Eka dan Pak Adit. Bisa dibantu untuk share semua materi, barangkali dari awal hingga materi-materi aplikasi yang terakhir ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya juga
masih banyak juga yang mungkin sekedar ngecek ya, apa sudah cair atau belum gitu ya. Ya, ini juga tadi masih ada, tapi saya kehilangan ini. Ini misalnya dari kebanyakan teknis ini untuk minta untuk emailnya di share materi, ya, sama saja itu. Kemudian memberikan nomor HP, yaitu tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk bertanya apabila mungkin dalam penyajian Pak Arda masih ada yang kurang jelasan atau hal lain yang masih perlu dikomunikasikan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Admin bisa dibantu dibuka atau bagaimana? Raise hand dulu mungkin Pak. Ini semua di mute kayaknya. Raise hand dulu Pak. Iya. Raise hand dulu Pak. Pesertanya sama dengan kemarin ya, waktu pembukaan hampir 400, sudah 390. Banyak sekali ini. Bapak Ibu silakan raise hand kalau ingin bertanya. Dari admin, Pak Adit, apa diberi kesempatan untuk menyampaikan? Ya, silakan Pak. Raise hand dulu Pak. Ya, ini suara-suaranya kok. Ya, apa peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan? Karena kalau membaca silakan saja. Banyak sekali. Tapi hanya klarifikasi nomor HP dan email saja. Mohon Pak Adit nanti materi dari Pak Arda dan materi-materi yang kemarin bisa disampaikan ya ke para peserta. Sudah saya share Pak untuk di-share. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Mau tanya Pak. Dari mana? Dinkes Darjo. Dinkes Darjo Pak. Dinkes Darjo. Kurang keras. Dinkes silakan Pak. Dari Dinkes? Sidoarjo Pak. Sidoarjo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Gamalin. Ini Pak mau tanya. Yang pertama masalah usulan insentif. Kemarin katanya harus sesuai dengan SK Gubernur. Apabila tidak ada SK rujukan Gubernur, bagaimana caranya untuk mengusulkan yang bulan Juni, Juli? Yang pertama. Yang kedua seperti RSUD, karena kita menunggu PJ Bupati, bentuknya PAK juga. Kemarin kalau dalam bulan Juni mengusulkan 2,3 berapa itu ya, tapi ada uang 3 M-an. Nah untuk yang Juli Agustus masih kurang. Bagaimana kekurangan itu mengusulkannya Pak? Terima kasih Pak Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supriyadi dari Dinkes Sidoarjo. Bapak Agus Koco bisa memberikan penjelasan lebih rinci status? Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan soal yang terkait dengan SK Gubernur. Jadi memang di KMK 278 itu fasilitas kesehatan yang boleh mengusulkan berdasarkan SK Gubernur atau Menteri Kesehatan terkait dengan penetapan Vaskes tersebut. Tapi ketika 278 diganti dengan KMK 392, maka seluruh Vaskes yang merawat pasien inap COVID boleh mengusulkan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mengusulkan bulan Maret, April, Mei, pada waktu sebelum tanggal 1 Juli, maka berlaku aturan SK Gubernur maupun SK Kemenkes. Tapi setelah Bapak Ibu mengusulkan
bulan Maret, April, Mei, setelah tanggal 1 Juli, maka tidak menggunakan aturan terkait dengan penetapan SK Gubernur atau SK Menteri Kesehatan. Yang penting merawat inap pasien COVID-19 untuk rumah sakit. Nah, terkait dengan itu, kalau ada Vaskes yang mengusulkan di bulan Juni, Juli, Agustus untuk insentif bulan Maret, April, Mei, maka tidak menggunakan SK Gubernur maupun Menteri, tapi harus mengupdate data pasien COVID di SIRS online. Ya, itu. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan sampai bulan Desember, ya, ini kita sudah membuat rekomendasi kepada Kemenkyu, kalau tidak salah terhadap 168 kabupaten kota, Dinkes maupun provinsi, untuk disalurkan dana insentif sampai bulan Desember. Nah, kemarin sudah sempat diekspos paparannya, nama kabupaten, kota maupun provinsi yang akan disalurkan minggu ini kebutuhan sampai bulan Desember. Ketika nanti penyaluran sampai bulan Desember kurang, ya, satu langkah yang pertama adalah membuat laporan realisasi terhadap dana yang sudah disalurkan. Kedua, membuat usulan kebutuhan sampai bulan Desember dengan dasar bahwa usulan tersebut berasal dari Vaskes yang sudah diverifikasi. Nah, hasil verifikasi tersebut merupakan kebutuhan sampai bulan Desember. Pertanyaannya, Pak Agus, kan Desember belum. Nah, jadi bulan September, Oktober itu kan sudah bisa diverifikasi meskipun belum dibayar, atau Juni, Juli, Agustus, September, Oktober belum dibayar tapi sudah diverifikasi. Inilah yang nanti boleh diusulkan. Nah, kemudian November bisa diperhitungkan melalui proyeksi atau prediksi terhadap bulan-bulan berikutnya, bisa dengan rata-rata atau disamakan dengan bulan Oktober, bisa saja. Nah, nanti usulan itu ditujukan kepada Kepala Badan BPSD, ya, terhadap dana yang sudah ditransfer, sekaligus melampirkan hasil perhitungan kebutuhan sampai bulan Desember. Yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan bupatinya itu tidak ada di tempat sehingga dipegang oleh PJ penanggung jawab. Kemarin sepertinya kita sudah diskusi banyak tentang ini, ya. Ibu-ibu kemarin kalau nggak salah, ini kan harus konsultasi ke Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri, dan kemarin hasilnya sepertinya suruh menunggu persetujuan dari Kemendagri. Nah, kebetulan di sini ada dari narasumber dari Kemendagri, ya, Pak Ki. Halo, kalau nggak salah ada tuh tadi pejabat dari Kemendagri. Mohon izin, ada yang dari Kemendagri, Pak J? Kami belum terkonfirmasi, Pak Agus. Kalau tidak ada, nanti kita share saja. Jadi hasil persetujuan dari Kemendagri nanti untuk dijadikan dasar apakah PJ bupatinya boleh membuat SK penetapan sebagai KPA, kan gitu kan? Atau KPA di Dinas Kesehatan atau di Vaskes yang lain. Nah, persetujuan itu nanti akan dikeluarkan oleh Kemendagri. Meskipun kemarin waktu kita diskusi ada konsultasi ke Kemenkyu, kemudian diminta persetujuan dari Kemendagri karena ini menyangkut kewenangan PJ Bupati, maka sebaiknya persetujuan itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Nah, untuk itu kalau
Bapak Ibu perlu kontak person ke Kemendagri yang terkait dengan hal-hal tersebut, nanti kami share. Dan kemarin sudah kami share ke, kalau nggak salah, ke ibu-ibu tuh kemarin, terkait dengan pertanyaan yang sama, supaya bisa segera direspon dari Kemendagri. Kira-kira itu, Bapak Nj, Pak Kabak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus Koco. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi tadi dari Pak Supriyadi tadi sudah disampaikan Pak Agus tentang bagaimana dana BOK ini kecukupannya. Tapi tadi itu juga harus disampaikan Bapak bahwa kita ini taat membuat laporan kalau terrealisasi ya. Apabila nanti kurang itu nanti BKAD, DPKAD ini akan langsung mendapatkan kocoran karena kami di sini sudah merekomendasikan 168 kabupaten kota yang memang realisasinya udah bagus karena pelaporannya juga akurat. Jadi lewat sistem laporan Aladin. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, memang aplikasi kita memang beralih ya dari manual ke sistem. Aplikasi yang tadi saya share itu linknya adalah seperti itu. Kalau yang dulu-dulu memang ada persyaratan SK Gubernur, kemudian SK Menteri, tapi itu seiring dengan kemajuan sudah dicabut dan digantikan dengan rumah sakit itu harus sudah terdaftar dan menginput di SIRS online sebagai rujukan COVID. Nah itu syaratnya Bapak Ibu. Sampai sekarang itu syarat itulah yang kita pegang sehingga apabila tidak terdaftar, tidak ada nomor, kemudian tidak menginput SIRS, maka rumah sakit itu tidak bisa mengusulkan. Demikian ringkasan penjelasan Bapak Agus tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan penanya berikutnya. Mungkin 2 penanya lagi kali ya. Kami persilahkan bisa sharing. Ya, ini PPT-nya sudah di-share Bapak Ibu di chat. Kemudian ini banyak pertanyaan, silakan. Kemudian link-nya juga sudah di-share. Dari mana lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Selain dari Sidoarjo. Mohon maaf Pak, di grup chat ada yang bertanya, yang September sudah cair, apakah masih menginput di aplikasi Pak? Kalau yang sudah cair, ya sudah cair, bikin laporan, bukan menginput lagi. Oh, baik. Ya kan? Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah cair, mohon dipersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Saya ulangi lagi, laporan pertanggungjawaban keuangan, ya, laporannya ada di KMK 2539, ya, halaman 46. Ya, kemudian bukti-bukti transfer atau tanda terima kepada nakes disimpan hingga 10 tahun ke depan ya Bapak Ibu ya. Kami ulangi lagi, disimpan dengan rapi hingga 10 tahun ke depan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau perlu itu di-scan, kemudian dimasukkan di dalam file yang rapi atau dimasukkan Google Form. Terserah Bapak Ibu menyimpannya supaya gampang diunduh. Ketika ada pos audit, Irjen, BPKP, BPK, Bapak Ibu sudah siap untuk menyampaikan laporannya dan cross-check pada data pendukungnya. Bapak Ibu, kami persilahkan. Ada yang bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhirin. Nanti kurang-kurang dikit boleh WA Pak Anjir, gitu. Oh, baik. Ya, Pak. Sudah saya share nomor saya, Pak. Ya, Pak Agus Koco, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih atas perhatiannya dan khususnya juga Pak Arda yang sempat presentasikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kali ini untuk teman-teman Bapak Ibu semua di wilayah seluruh wilayah di Jawa Timur, ya. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar
usulan maupun realisasi insentif nakes. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya apabila memang ada kesulitan, segera menghubungi nomor-nomor yang memang sudah kami share tadi. Ya, termasuk mungkin nomor Pak Arda, sudah di-share ya Pak Arda ya? Sudah Pak. Mungkin bisa membuat grup yang khusus untuk Jawa Timur Pak. Nomor saya dimasukin gitu Pak. Oh siap, siap. Ya terima kasih. Jadi semuanya sudah ada kontak person. Apabila nanti ada yang sedikit-sedikit klarifikasi, mungkin tidak selesai semuanya di waktu ini, bisa sambil berjalan. Karena mungkin kesulitan ataupun mungkin kendala ada sambil berjalan baru ditemuin. Bapak Ibu, demikian kira-kira kami seluruh Sumatera atau Sumatera. Dan apabila ada yang kurang berkenan penyampaian kami dari daerahnya kemarin tanggal 3 maupun hari ini tanggal 4, kami selaku tim dari Badan PPSDM yang menyajikan maupun membawakan diskusi, apabila ada kekurangan dan mungkin kesalahan dalam ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami tidak bisa ikut pertemuan secara fisik, dan kami memang di sini menghemat waktu, menghemat tenaga karena kami berkutat setiap hari dengan pencairan Bapak Ibu. Sekali lagi kami dan tim tentunya di keuangan, ya Badan PPSDM mohon doa restu, mohon dukungannya dan supportnya supaya hingga akhir tahun ini diberikan kesehatan dan tidak ada halangan satu apapun. Mohon Bapak Ibu memaklumi dan mendoakan kita semua supaya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin waktulah yang mungkin kita hanya terbatas, dan kami dengan tim dan tim IT Pak Arda dan Bendahara Bu Armai dan Pak Agus yang selalu mendampingi kami dalam permasalahan yang terkait dengan BOK maupun pencairan insentif ini, atas nama semuanya saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.